Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan formulir mengenai Rapid Health Assessment pada kejadian bencana Gunung Semeru tahun 2021 di Lumajang, Jawa Timur. Berikut adalah penjelasannya. Baik, di sini ada nama dinas kesehatannya yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jenis bencananya itu bencana alam erupsi Gunung Semeru tahun 2021 dan waktu kejadian bencana itu tanggal 4 bulan Desember pada tahun 2021 pukul 15.20 waktu Indonesia bagian barat. Untuk deskripsi bencananya, untuk kejadian bencana yaitu pada tanggal 4 Desember 2021 Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi eksplosif. Awan panas gugur meluncur sejauh kurang lebih 13 km, menyapu permukiman dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan besar. Untuk intensitasnya, kolom abu mencapai kurang lebih 4.000 meter di atas puncak, lalu awan panas membawa material vulkanik dengan suhu tinggi dan kecepatan tinggi, dan erupsi ini disertai hujan abu vulkanik yang meluas ke berbagai wilayah sekitarnya. Nah, untuk penyebabnya, ini aktivitas vulkanik alami dari akumulasi tekanan gas dan magma. Kubah lava di puncak mengalami longsor akibat curah hujan tinggi memicu awan panas guguran. Nah, struktur geologi Semeru yang aktif menyebabkan potensi erupsi cukup tinggi. Untuk dampak secara umum, yaitu korban jiwa, ada puluhan meninggal, ratusan luka-luka, kerusakan rumah, sekolah, jembatan geladak perak hancur, pengungsi massal, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, gangguan ekonomi dan pendidikan, tentunya aktivitas warga lumpuh total, pencemaran udara dan lahan yaitu tertutup abu vulkanik, dan mengalami krisis susulan yaitu krisis kemanusiaan, keterbatasan makanan, air bersih dan tempat tinggal. Lalu krisis kesehatan, ada penyakit ispa, diare, penyakit kulit di pengungsian, trauma dan lain sebagainya. Lalu untuk krisis ekonomi, petani dan pekerja lokal kehilangan mata pencarian dan aksesibilitas terganggu karena banyak jalan jembatan rusak. Selanjutnya ada lokasi bencana di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Pronojiwo, Desa atau Dusun Supiturang, Sumberurip, Oro-Oro Ombo, Curah Kobokan, dengan penduduk yang terancam yaitu 1.136 jiwa. Topografi ketinggian wilayah yaitu Kecamatan Pronojiwo terletak pada ketinggian antara 400 hingga 3.600 meter di atas permukaan laut. Bagian utara kecamatan ini mencakup area Gunung Semeru yang merupakan puncak tertinggi di Jawa. Kemiringan lahan yaitu wilayah ini didominasi oleh lereng curam hingga sangat curam, terutama di area yang lebih dekat ke Gunung Semeru. Hal ini menyebabkan adanya lembah-lembah dalam yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik dan erosi. Sungai dan aliran lahar. Sungai Gelidik mengalir melalui Kecamatan Pronojiwo dan merupakan jalur utama aliran lahar dari Gunung Semeru. Sungai ini menjadi sumber utama bagi air terjun Tumpak Sewu yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Jenis tanah di Kecamatan Pronojiwo sebagian besar merupakan tanah hitam yang subur, cocok untuk pertanian dan perkebunan. Namun di daerah dengan kemiringan tinggi, tanah ini rentan terhadap erosi dan longsor. Lalu curah hujan dan iklim. Wilayah ini memiliki curah hujan tinggi terutama pada musim hujan yang mempengaruhi kondisi tanah dan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Yang kedua itu berada di Kecamatan Pasirian, Desa Pasirian Nguter, dengan penduduk yang terancam 1.657 jiwa. Topografi kecamatan ini dataran rendah, sebagian besar wilayah Pasirian terdiri dari dataran rendah yang subur, cocok untuk pertanian tanaman semusim. Hal ini sejalan dengan kondisi topografi Kabupaten Lumajang di mana sekitar 65% wilayahnya memiliki kemiringan 0-50% yang baik untuk pertanian. Perbukitan, beberapa bagian wilayah memiliki kemiringan lahan antara 15-25% yang lebih sesuai untuk tanaman perkebunan. Lalu ada pesisir pantai. Di bagian selatan, pesisirian memiliki garis pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pesisir pantai di bagian selatan, Pasirian memiliki garis pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, memberikan potensi dalam sektor perikanan dan pariwisata pantai.
Lalu ada jumlah korban yang meninggal dunia pada minggu pertama yang berjumlah 20 orang, dan di sini saya akan menyebutkan beberapa korban tersebut. Yang pertama itu ada Ponim dengan jenis kelamin perempuan usia 50 tahun dengan kewarganegaraan Indonesia. Alamat korban Kecamatan Pronojiwo, tempat meninggal itu tidak diketahui dan penyebab kematian juga tidak diketahui. Yang kedua itu ada Bawon Triyono dengan jenis kelamin laki-laki usia 33 tahun kewarganegaraan Indonesia, Kecamatan Pronojiwo, meninggal tidak diketahui dan penyebab kematian juga tidak diketahui. Yang ketiga itu ada Yatifa, jenis kelamin perempuan usia tidak diketahui kewarganegaraan Indonesia, Kecamatan Pronojiwo, tempat meninggal tidak diketahui dan penyebab kematian juga tidak diketahui. Yang keempat itu ada Luluk, jenis kelamin perempuan usia 41 tahun kewarganegaraan Indonesia, Kecamatan Pronojiwo, tempat meninggal tidak diketahui dan penyebab kematian tidak diketahui. Yang keempat ada Luluk, jenis kelamin perempuan usia 41 kewarganegaraan Indonesia, Kecamatan Pronojiwo, tempat meninggal tidak diketahui dan penyebab kematian tidak diketahui. Yang kelima itu ada Edi, jenis kelamin laki-laki usia tidak diketahui kewarganegaraan Indonesia, Kecamatan Pronojiwo, tempat meninggal tidak diketahui dan penyebab kematian juga tidak diketahui. Baik, selanjutnya yaitu ada korban hilang dengan jumlah 25 orang dan ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama, Satuhan dengan jenis kelamin laki-laki dan usianya 45 tahun dengan kewarganegaraan Indonesia dan alamatnya ada di Kajang Kuning, Kecamatan Candipuro. Lokasi hilangnya tidak diketahui. Yang kedua, ada Alvan dengan jenis kelamin laki-laki, usianya 25 tahun dengan kewarganegaraan Indonesia dan alamatnya di Kajang Kuning, Kecamatan Candipuro dan lokasi hilangnya tidak diketahui. Yang ketiga ada Mbok Dul dengan jenis kelamin perempuan dengan usia tidak diketahui kewarganegaraannya Indonesia dan alamatnya di Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro. Lokasi hilangnya tidak diketahui. Yang keempat ada Suaka dengan jenis kelamin laki-laki dan usianya 55 tahun dengan kewarganegaraan Indonesia. Alamatnya di Kertosari, Parsu Jambe dan lokasi hilangnya tidak diketahui. Yang kelima ada Mathuri dengan jenis kelamin laki-laki dan usianya 50 tahun dengan kewarganegaraan Indonesia dan alamatnya di Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro dan lokasi hilangnya tidak diketahui. Baik, selanjutnya di sini ada korban luka berat atau rawat inap dan luka ringan atau rawat jalan. Nah, untuk yang pertama ada RSUD Dr. Haryoto, Kota Lumajang. Untuk jumlah rawat inap laki-laki 13, perempuan 12 dengan jumlah 25 dan 5 kasus penyakit rawat inap terbanyak di tiap pasien case yaitu luka bakar sedang hingga berat. Yang kedua ada gangguan pernapasan akut, dehidrasi parah, cedera kepala dan infeksi luka. Lalu untuk di RSUD Bayangkara Lumajang di Kabupaten Lumajang jumlah korban laki-laki 9, jumlah korban perempuan 8 dengan jumlah 17. Nah, untuk 5 penyakitnya, yang pertama ada luka bakar ringan, asfiksia akibat paparan abu vulkanik, luka robek, pneumonia akut dan shock anafilaktik. Lalu yang ketiga ada RSUD Pasirian di Kecamatan Pasirian dengan jumlah laki-laki 7, jumlah perempuan 8 dan jumlah total 15. Nah, untuk 5 penyakitnya ada luka bakar, cedera jaringan lunak, sesak napas berat, ISPA dan dermatitis. Lalu untuk data rawat jalan tidak diketahui dengan 5 penyakit rawat jalannya juga tidak diketahui dan jumlah korbannya juga tidak diketahui. Tidak terdapat di data. Oke, selanjutnya ada jenis penyakit yang berpotensi KLB pada bencana Gunung Semeru ya. Yang pertama ada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Itu disebabkan karena paparan abu vulkanik yang mengandung partikel halus dan zat berbahaya. Nah, gejala-gejala yang terjadi itu ada batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan dan demam. Nah, risiko terjangkitnya itu pada anak-anak, lansia dan penderita asma. Lalu yang kedua ada diare dan pencernaan saluran cerna disebabkan karena air bersih yang tercemar dan sanitasi buruk di pengungsian. Penyakit terkait ada diare akut, kolera dan disentri. Nah, faktor risikonya adalah karena kurangnya akses toilet dan air bersih. Lalu ada penyakit
kulit, skabies dan dermatitis. Nah, itu biasanya disebabkan karena kebersihan buruk gitu, air dan tidak higienis dan lingkungan lembab. Lalu ada yang keempat, ada leptospirosis. Nah, itu disebabkan karena air banjir atau genangan tercemar, urin tikus. Nah, biasanya gejalanya ini disebabkan karena demam tinggi, nyeri otot, mata merah, dan mual. Nah, potensi ini muncul terjadi jika banjir pasca erupsi. Lalu yang kelima ada demam berdarah denggi atau DBD. Nah, ini disebabkan karena genangan air menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Untuk gejalanya ada demam tinggi, nyeri sendi, bintik merah pada kulit, lalu ada risiko naik pada musim hujan dan wilayah pengungsian tanpa pengelolaan lingkungan yang baik tentunya. Baik, selanjutnya ada pengungsi dan penduduk rentan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Candipuro, dan di tempat SDN Sumberwalu 2 dengan jumlah kasus gangguan jiwa pada anak 2 orang, pada dewasa 5 orang, jumlah pengungsi laki-laki 450, pada perempuan 550, dan jumlah 1000. Jumlah penduduk rentan pada bayi 35 orang, balita 60 orang, bumil 18 orang, buteki 25 orang. Yang cacat laki-laki 6 orang, perempuan 8 orang. Di Kecamatan Pasirian di tempat Balai Desa Gondoruso dengan jumlah kasus gangguan jiwa pada anak 1 orang, pada dewasa 3 orang. Jumlah pengungsi laki-laki 300 orang, perempuan 310 dengan jumlah 610. Jumlah penduduk rentan pada bayi 20 orang, balita 38 orang, bumil 10 orang, buteki 14 orang. Cacat laki-laki 3 orang, perempuan 5 orang. Selanjutnya di Kecamatan Pronojiwo di tempat Balai Desa Supitirang dengan jumlah kasus gangguan jiwa pada anak 1 orang, pada dewasa 4 orang. Jumlah pengungsi laki-laki 270 orang, perempuan 260 orang dengan jumlah 530. Jumlah penduduk rentan bayi 15 orang, balita 32 orang, bumil 8 orang, buteki 12 orang. Cacat laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang. Selanjutnya ada fasilitas kesehatan yang rusak. Yang pertama itu ada puskesmas pembantu curah Kobokan dengan kondisi rusak ringan dan fungsi pelayanannya masih berfungsi. Yang kedua itu ada pos kesehatan desa Sumberwulu dengan kondisi rusak ringan dan fungsi pelayanan masih berfungsi. Yang ketiga itu ada Polindes Kampung Renteng dengan kondisi rusak berat dan fungsi pelayanan tidak berfungsi. Yang keempat itu ada gudang farmasi Dinkes Lumajang dengan kondisi rusak ringan dan fungsi pelayanan masih berfungsi. Yang kelima itu ada Puskesmas Candipuro dengan kondisi rusak ringan dan fungsi pelayanan masih berfungsi. Yang terakhir itu ada pos kesehatan lapangan di Pronojiwo dengan kondisi rusak ringan dan fungsi pelayanan masih berfungsi. Baik, selanjutnya yaitu fasilitas umum. Yang pertama ada akses ke lokasi kejadian krisis sukar karena jalan tertutup material vulkanik dan jembatan putus. Contohnya jembatan Geladak Perak. Yang kedua, jalur komunikasi yang masih dapat digunakan seperti jaringan seluler terbatas, komunikasi utama menggunakan radio HT dan jaringan satelit. Yang ketiga yaitu keadaan jaringan listrik terputus. Yang keempat, air bersih tidak cukup. Selanjutnya yaitu kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi. Yang pertama yaitu jenis tempat penampungan dengan kondisi bangunan permanen dan bangunan darurat. Yang kedua yaitu kapasitas penampungan pengungsi dengan kondisi tidak memadai. Selanjutnya yaitu kapasitas penyediaan air bersih dengan kondisi tidak memadai. Selanjutnya sarana jamban darurat dengan kondisi tidak memadai, lalu tempat pembuangan sampah dengan kondisi tidak memadai. Selanjutnya yaitu sarana SPAL dengan kondisi tidak memadai, dan yang terakhir yaitu penerangan dengan kondisi tidak memadai. Untuk ketersediaan sumber daya, nah di sini ada dinas kesehatan. Untuk perbakan kesehatan, obat dan bahan habis pakai itu tidak cukup, alat kesehatan juga tidak cukup. Untuk bahan sanitasi ada kaporit, nah kaporit ini juga tidak cukup. Kalau ada PHC juga tidak cukup, akuratif tidak cukup. Untuk kantong sampahnya itu cukup, triplet alatnya tidak cukup, hygiene kitnya tidak cukup. Lalu untuk persalinan kitnya tidak ada, SDM-nya tidak cukup, kurang relawan.
lalu kompetensinya memenuhi katanya. Untuk sarana pendukung pelayanan kesehatan di sini transportasi operasional pelayanan kesehatan itu tidak cukup, alat komunikasi juga tidak cukup, sarana listrik masih berfungsi. Untuk ketersediaan sumber daya di rumah sakit atau puskesmas, di sini obat dan bahan habis pakai tidak cukup, alat kesehatan juga tidak cukup, Kapolri tidak cukup, PAC tidak cukup, Aquatif tidak cukup, kantong sampah cukup, repelen lala tidak cukup, personal kit tidak ada, air juga tidak ada, tempat tidur tidak cukup. Lalu untuk kebutuhan tenaga kesehatan di sini ada salah satunya yaitu PKM Candipuro. Tenaga kesehatan yang tersedia itu dokter jumlahnya 2, perawatnya 5. Nah, tenaga kesehatan yang dibutuhkan dokternya 4, perawatnya 10. Untuk keterangannya ini wilayah yang terdampak. Untuk Puskesmas Pronojiwo itu tenaga kesehatan yang tersedia dokternya 1, perawatnya 4, sedangkan tenaga kesehatan yang dibutuhkan itu dokternya 3, perawatnya 8. Nah, untuk keterangannya itu sulit akses. Untuk sarana pendukung pelayanan kesehatan di sini transportasi operasional pelayanan kesehatan tidak cukup, alat komunikasi juga tidak cukup, sarana listrik untuk pelayanan kesehatan ini cukup. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu upaya subklaster pelayanan kesehatan. Upayanya yaitu pelayanan kesehatan darurat oleh tim medis lapangan, lalu pelayanan puskesmas keliling ke pos pengungsian. Yang kedua, upaya subklaster pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan air bersih dengan upaya penyemprotan disinfektan di area terdampak dan distribusi air bersih dan pemasangan tandon. Yang ketiga, ada upaya subklaster pelayanan gizi dengan upaya distribusi makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Yang lalu pemeriksaan status gizi pengungsi. Yang keempat, ada upaya subklaster pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya dukungan psikososial oleh tenaga kesehatan jiwa. Yang kelima, ada upaya subklaster kesehatan reproduksi dan KIA dengan upaya layanan antenatal care untuk ibu hamil di posko kesehatan. Yang keenam yaitu upaya subklaster DVI dengan upaya identifikasi korban meninggal oleh tim DVI. Dan yang terakhir yaitu upaya tim logistik kesehatan dengan upaya distribusi logistik kesehatan, contohnya seperti obat-obatan, masker, dan hygiene kit. Selanjutnya ada bantuan yang diperlukan. Yang pertama ada air bersih. Tentunya warga masyarakat itu membutuhkan konsumsi air mineral dan minimal ada air bersih gitu. Lalu yang kedua ada perlengkapan medis. Nah, untuk perlengkapan medis ini sangat berguna untuk mendirikan rumah sakit lapangan. Dan yang ketiga ada pakaian layak pakai. Nah, pakaian layak pakai dan dicuci adalah pilihan terbaik ketika dapat langsung dipakai. Lalu yang keempat ada pembalut, popok bayi, dan pakaian dalam. Mungkin bahwa ada pengungsi wanita yang sedang datang bulan dan para bayi yang membutuhkan popok. Lalu yang kelima ada makanan kering atau siap santap. Nah, selain lebih mudah untuk Lalu yang kelima ada makanan kering dan siap santap. Selain lebih mudah untuk didistribusikan, makanan kering dan siap santap juga bisa disimpan untuk jangka panjang. Lalu yang keenam ada selimut. Nah, selimut menjadi benda yang sangat berharga ketika para pengungsi hendak tidur untuk beristirahat. Berikutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu ada penambahan tenaga medis dan relawan kesehatan khususnya Kabupaten Lumajang. Yang kedua itu penguatan stok logistik kesehatan seperti obat-obatan, esensial, masker dan APD, posko utama dan desa terdampak. Yang ketiga itu ada penyediaan dan distribusi mobil ambulans serta armada evakuasi dari kabupaten atau kota sekitar. Yang keempat, dukungan fasilitas kesehatan rujukan dari Kota Malang dan Kabupaten Lumajang. Yang kelima itu koordinasi lintas kabupaten atau kota, Jember, Probolinggo, Banyuwangi dan lain-lain untuk logistik dan relawan. Yang terakhir itu ada penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat sekitar lereng Gunung Semeru. Mungkin sekian laporan Rapid Health Assessment dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.